تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tanpa henti terus-menerus kita bertasbih mensucikan Allah, membersihkan Allah dari seluruh aib dan kekurangan, yang tanpa henti terus-menerus kita bertakbir membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan tanpa henti terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, taufik dan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Dan apa yang kita lakukan ini salah satu sebab di antara sekian banyak sebab yang menyelamatkan kita dari laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Apa saja di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada pengecualian manusia-manusia, orang-orang yang hidup di dunia tapi dia tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illa zikrullah wa mawalah. Yang pertama, orang yang selamat dari laknat adalah orang yang melakukan zikir, dan apa-apa yang dilakukan terwujudnya perkara-perkara zikir. Zikir itu secara bahasa artinya mengingat, menyebut. Dan orang yang berzikir kepada Allah itu terjadi dalam 3 kondisi dan keadaan. Yang pertama, dia berzikir mengingat Allah dalam hatinya. Dia besarkan Allah, dia agungkan Allah,
dia muliakan Allah. Kemudian zikir yang kedua, dia berzikir dengan lisannya. Dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengucapkan kalimat-kalimat pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia berzikir dengan perbuatannya. Dia mengingat keharaman dan dia tinggalkan keharaman tersebut. Dia mengingat kewajiban dan dia kerjakan kewajiban tersebut. Orang-orang inilah yang selamat dari laknat. Dan ketika kita melakukan salah satu dari perkara-perkara zikir, maka itu menyebabkan kita selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, au alimun, atau orang yang alim. Orang yang berilmu, yang menghabiskan umurnya, waktunya, masa mudanya untuk mempelajari agama Allah. Inilah orang-orang yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, au muta'allimun, atau orang yang mempelajari ilmu. Jadi orang yang mempelajari ilmu, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW adalah manusia yang selamat dari laknat. Selain tiga kondisi ini, selain tiga keadaan ini, maka dia termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian. Allah bersumpah manusia di kondisi apapun, di keadaan apapun, di zaman apapun, dia merugi. Dan ini kerugian yang pasti yang Allah firmankan tentang hambanya. Kemudian ada manusia-manusia yang diselamatkan dari kerugian. Illa, kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman yang keimanannya itu tumbuh di atas keilmuan, ini orang yang selamat dari kerugian. Jadi ketika orang tidak punya iman, tidak membawa keimanan dan tidak menerima keimanan, maka dia pasti orang yang merugi. Apapun yang dia miliki, kekayaan, jabatan dan kedudukan, ketika dia tidak beriman, maka tidak ada keberuntungan bagi dia. Dipastikan dia orang yang merugi. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat. Kemudian dia beramal saleh. Keimanan, kemudian dengan keimanan ini dia tingkatkan lagi dengan beramal saleh. Dan amal saleh ini membutuhkan ilmu. Amalan itu dikatakan amal saleh kalau amalan itu cocok sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kalau dia beramal hanya ikut-ikutan saja, berdasarkan keperasaan saja, tidak ada dalil, tidak ada contoh, tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka itu bukan amal yang saleh. Karena memang ada orang yang beramal dalam kehidupan dunia ini, tapi amalannya itu hanya sebuah hasil penemuan. Sebagian kelompok, sebagian golongan melakukan sebuah ritual, kebiasaan yang menurut mereka bagus, padahal tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Ini bukan amal saleh ini. Dan orang seperti ini tetap masuk dalam orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lafi khusrin, di atas kerugian. Jadi orang yang beriman, tentunya keimanan ini di atas ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan hanya turut meramaikan, tapi betul-betul keimanannya itu karena dia mengilmui tentang Allah dan agama Allah. Wa amilus shalihat, kemudian dia beramal saleh. Dan orang yang beramal saleh ini tetap harus di atas ilmu. Kemudian yang ketiga yang Allah kecualikan, wa tawasau bil haq, saling mengingatkan, saling menasihati di atas kebenaran. Dan orang tidak mungkin tahu itu kebenaran atau bukan kecuali dengan ilmu juga. Karena kebenaran itu bukan menurut perasaan, bukan menurut pikiran, bukan menurut tradisi, budaya dan adat, bukan mau-maunya manusia, tetapi kebenaran itu berdasarkan firman Allah,
dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Dan ini juga membutuhkan ilmu. Karena bersabar dalam agama kita itu mencakup 3 perkara, dan semua ini, ketiga perkara ini hukumnya wajib. Yang pertama, bersabar dalam mengerjakan perintah Allah. Orang mengerjakan perintah-perintah Allah, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia amanah, dia tunaikan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan padanya, ini butuh kesabaran. Kalau orang tidak sabar, maka dia satu saat dia tinggalkan kewajiban ini. Coba lihat orang yang tidak salat. Kenapa dia tidak salat? Karena dia tidak sabar. Orang yang tidak menutup aurat kalau dia muslimah. Orang yang tidak amanah. Orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak sabar. Jadi mengerjakan perintah-perintah Allah itu butuh kesabaran. Dan kesabaran itu tidak bisa langgeng, tidak bisa terus-menerus kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Banyak larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi hambanya, dan orang yang berhasil meninggalkan larangan itu karena dia bersabar. Dia tidak berzina, naudzubillah min dzalik. Dia tidak minum khamar, dia tidak makan riba, dia tidak menipu, dia tidak berkhianat, dia tidak korupsi, dia tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan ini butuh kesabaran. Kalau orang tidak bersabar, terjatuhlah dia dalam keharaman. Kenapa orang berzina? Kenapa orang minum khamar? Kenapa orang mengkhianat? Kenapa orang menipu? Karena dia tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjauhi maksiat itu butuh kesabaran dia. Ketika dia tidak bersabar, selesai sudah. Rambu-rambu yang Allah larang, dia akan terjang. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap musibah yang menimpa seorang hamba. Takdir-takdir yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan takdir itu tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya, ini butuh kesabaran. Dan terkadang manusia ada yang sabar dalam mengerjakan perintah Allah, tapi dia tidak sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kalau dia salat 5 waktu gampang, bersedekah, keluarkan zakat gampang, tapi ketika berhadapan dengan larangan dari Allah, dia terjatuh. Ada yang sebaliknya, menjauhi zina, khamar, khianat, dia dimudahkan oleh Allah. Ketika mengerjakan perintah Allah, di sini dia tidak bersabar. Ada juga yang mampu mengerjakan perintah Allah, mampu menjauhi larangan Allah, tapi ketika ada musibah yang menimpa dia, dia tidak bersabar. Dan memang ketiga kesabaran ini hukumnya wajib dia. Kapan salah satu dari 3 ini dia selisihi, maka terjatuhlah dia dalam dosa dan pelanggaran. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu pokok dari pokok keimanan seorang hamba, dan keimanan itu tidak dianggap sah, bahkan keimanan itu tidak dipakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tidak meyakini adanya hari kiamat, hari pembalasan, di mana manusia akan dihisab, di mana manusia akan ditimbang, di mana manusia akan melalui jembatan Sirat, di mana manusia di situ akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan dalam kondisi belum difitan. Dan ini keimanan terhadap hari kiamat, ini resep yang ampuh, bahkan sangat ampuh untuk mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi di banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Padahal keimanan itu kan ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan takdir, ada 6.
Tapi ketika Allah menganjurkan seseorang untuk mengerjakan ketaatan dan mencegah manusia untuk meninggalkan pelanggaran, yang dipakai itu keimanan terhadap Allah dan keimanan terhadap hari akhir. Kenapa ini yang disebut? Kenapa tidak dikatakan siapa yang beriman dengan malaikatnya hendaklah dia begini dan begini? Siapa yang beriman dengan kitab-kitabnya hendaklah dia lakukan begini dan begini? Kenapa tidak disebut 4 yang lain? Karena ketika orang beriman dengan Allah, dia tahu Allah yang akan menghisab dia, Allah yang akan memberi ganjaran kepada dia, dan Allah mungkin saja akan menyiksa dan mengadab dia. Maka ini akan menghalangi dia dari kejelekan dan keburukan. Dan ketika dia beriman bahwa ada hari kiamat, ada hari akhir, ada hari hisab, maka ini sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan pertimbangan yang lebih untuk orang melanggar. Orang kalau di dunia ini dia bilang saya bisa lakukan itu, saya bisa kerjakan itu, tapi saya khawatir nanti di akhirat. Dia tahu ada akhirat karena memang di situ manusia disidang. Mungkin di dunia dia selamat, dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi di hari kiamat nanti tidak ada manusia yang selamat. Semua pasti dihisab, semua pasti akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yusyarun nas", manusia nanti akan dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, khufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa pakaian, gurla dan belum dikhitan. Ini semua manusia tanpa terkecuali. Dan kondisi manusia ketika itu akan diberi pakaian. Dan manusia yang paling pertama, kata Rasulullah, inna awwala man yuksa yaumal qiyamah, orang yang pertama kali yang dipakaikan pakaian pada hari kiamat yaitu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap orang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala amar ucapannya di hadapan Allah. Dan ketika itu kondisi begitu genting, keadaan prahara dan huru-hara begitu menakutkan, karena di situ Allah Subhanahu wa taala murka yang belum pernah Allah murka sebelumnya. Sampai-sampai para nabi dan para rasul itu tidak mampu untuk menolong orang-orang yang minta tolong kepadanya. Jadi manusia dari pertama sampai terakhir mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata, "Ya Adam, engkau adalah bapak nenek moyang kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepat hisab." Nabi Adam alaihissalam tidak mampu. "Nafsi, nafsi, saya tidak bisa menolong kalian, diriku." Karena di situ Nabi Adam merasa dia pernah melakukan kesalahan selama hidupnya di dunia. Apa itu? Dia makan buah larangan. Berapa kali Nabi Adam melakukan kesalahan? 1 kali. Ketika diminta oleh seluruh manusia untuk menghadap Allah supaya dipercepat hisab, dia tidak mampu. Karena ketika di dunia dia pernah melakukan kesalahan, yaitu dia makan buah larangan. Nabi Adam alaihissalam seumur hidupnya 1 kali dia melakukan kesalahan, memakan buah larangan. Di hadapan Allah dia takut. Terus bagaimana yang orang tiap hari makan yang haram, di rumahnya berkumpul harta-harta yang haram, anak dan istrinya dibelanjakan dari penghasilan yang haram, dia tahu itu, dia paham itu, tapi dia santai saja. Nabi Adam alaihissalam seumur hidupnya 1 kali dia makan buah larangan, dan itu dijadikan alasan untuk tidak bisa membantu manusia. Kemudian Nabi Adam menganjurkan, datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, saya tidak bisa tolong kalian. Ini Nabi, manusia yang paling dekat di hadapan
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa membantu manusia. Nabi Nuh merasa dia melakukan sesuatu yang tidak dia anggap itu yang layak untuk dia minta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Ketika dia berdoa untuk kaumnya untuk ditenggelamkan. Padahal memang momen dia berdoa itu sudah tepat waktunya. Karena dia berdakwah 950 tahun. 9,5 abad dia berdakwah, tapi lebih banyak orang yang ingkar dan menentang kepadanya daripada yang beriman. Kita baru berapa hari kita berdakwah, baru berapa bulan kita. Terkadang kita menasihati orang, baru 1-2 kali orang itu sudah tidak menerima, langsung kita berlepas diri darinya. Bagaimana dengan Nabi Nuh AS? Dia berdakwah 950 tahun. Tidak siang, tidak malam. Kalau keikhlasannya, tidak usah ditanyakan yang namanya Nabi. Tidak ada gajinya, tidak ada pensiunnya. Tapi itulah tugas seorang Nabi. Dan itu ketika sampai 950 tahun, dia baru berdoa supaya umatnya ditenggelamkan. Itu alasan Nabi Nuh kenapa dia tidak bisa bantu manusia di hadapan Allah. Kemudian kata Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Ini suasana begitu menakutkan, mencekam. Karena Allah marah ketika itu. Allah murka yang tidak pernah Allah murka sebelumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata seperti itu, diriku, saya tidak bisa bantu kalian. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dia pernah merasa melakukan 3 kali kesalahan. 3 kali dia berbohong, padahal ini bukan bohong. Namanya tauriyah. Tauriyah itu orang yang berbicara memaksudkan berbeda dengan orang yang mendengar. Ada 3 kondisi di mana Nabi Ibrahim AS melakukannya. Yang pertama, ketika dia diajak berburu, karena kebiasaan Namrus itu setiap tahun berburu dan semua rakyatnya wajib ikut kepada dia. Ketika dia dipanggil, dia beralasan saya sakit. Ternyata setelah itu dia datangi berhala-berhala. Karena memang sakit di situ adalah dia sakit melihat kondisi masyarakatnya yang menyembah berhala. Berhala dia pahat, dia bikin, kemudian dia sembah. Itu alasan pertama. Karena keimanan yang benar itu akan merasa sakit ketika melihat orang berada di atas kemaksiatan. Itu keimanan yang benar. Orang yang benar keimanannya itu dia tidak biarkan manusia maksiat. Dia tidak biarkan orang tuanya maksiat, anaknya maksiat, istrinya maksiat, tetangganya maksiat. Dia berusaha bagaimana supaya orang ini, saudara ini, orang tua ini, anak ini, dia bisa mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kondisi yang kedua, ketika dia ditanya, ketika semua berhala dihancurkan, tinggal satu yang dia tinggalkan, yang paling besar. Kemudian dia gantung kapak di tangannya. Kemudian ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ya Ibrahim? Maka Ibrahim menunjuk yang besar itu. Sebagian jarinya mengarah ke berhala dan sebagian jarinya mengarah ke dirinya. Dan disinilah mulai terjadinya dialog. Dan dialog ini betul-betul kalau orang yang berakal akan paham. Tapi itulah hidayah terlalu mahal ketika hawa nafsu sudah mendominasi. Namrus berkata, ya Ibrahim, kamu ini orang bodoh. Begitu bahasanya. Kamu ini orang bodoh. Kamu tahu ini berhala. Tidak bisa begini dan begini. Kenapa kamu tunjuk dia? Seolah-olah raja ini mengatakan argumen kamu itu argumen yang salah. Argumen yang lemah. Terlalu bodoh kamu beralasan seperti itu. Masa kamu tunjuk berhala yang melakukan itu?
Kemudian apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai raja, wahai Namrud, sebenarnya siapa yang bodoh? Kamu sudah tahu ini berhala, tidak bisa memberikan apa-apa. Kenapa kamu sembah dia? Kamu sudah tahu ini berhala, biar diapa-apakan saja. Saya kampak saja tidak berkutik, tapi kenapa kamu sembah? Tapi orang kalau sudah mendominasi hawa nafsunya, akalnya tidak berfungsi, dan itulah hidayah. Hidayah itu terlalu mahal, saudaraku. Seandainya hidayah itu bisa dibeli, maka yang duluan masuk surga orang kaya karena dia bisa punya uang untuk membeli hidayah. Tapi tidak seperti itu. Hidayah itu terlalu mahal. Mungkin datang sekali seumur hidup dan setelah itu tidak datang lagi untuk selamanya. Karena hidayah itu tidak bisa diakal-akali. Nanti saya bertobat kalau saya sudah menikah. Nanti kalau saya sudah punya rumah pribadi saya akan begini. Nanti kalau saya sudah punya mobil, kalau sudah penghasilan mapan begini-begini. Ternyata dia dapat itu semua, tidak juga janji yang pernah dia ucapkan terrealisasi. Kenapa? Karena orang dapat hidayah itu bukan mau kita. Kemudian yang ketiga, ketika dia ditanya oleh seorang raja yang zalim, siapa itu ya Ibrahim? Karena Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang namanya Sarah, dan istrinya ini wanita yang jelita. Ketika dia ditanya, dia berkata, ini saudaraku. Karena memang antara dia dan istrinya itulah yang beriman kepada Allah. Dia katakan ini saudaraku, maksudnya dia saudara seiman. Karena di negerinya tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali istrinya. Dan raja itu sungkan untuk mengambil saudara Nabi Ibrahim. Ini tiga kondisi. Nabi Ibrahim pernah berdusta. Padahal ini bukan dusta, ini namanya tauriyah. 3 kali dia lakukan ini, dia takut di hadapan Allah. Terus bagaimana orang yang tiap hari mulutnya berdusta? Apalagi dusta itu di atas namakan Allah dan Rasulnya. Bilang Allah menyuruh kita begini, Rasul mensunnahkan begini. Padahal tidak pernah ada Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Setiap orang dah ketemu, ayo kita begini. Rasulullah suruh kita begini. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim 3 kali dia berdusta, dan ini tidak dianggap dusta para ulama. Dia sudah takut di hadapan Allah, apalagi orang yang tiap hari berdusta. Ini musibah yang menimpa keimanan ketika redup, hampir mati. Kemudian Nabi Ibrahim menganjurkan datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, dia bilang, nafsi, nafsi, diriku, saya tidak bisa bantu kalian. Nabi Musa alaihissalam beralasan dengan sesuatu yang pernah dia lakukan. Dia pernah memukul pengikutnya Fir'aun. Dia tinju, kemudian orang itu mati. Dan ini dia katakan sesuatu yang jadi sebab dia tidak bisa bantu manusia. Kemudian kata Nabi Musa, pergi kamu kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu tidak disebutkan apa alasan dia. Hanya sebagian para ulama mengatakan bahwa dia, kalau bahasa kita, dia minder karena dia disembah oleh sebagian orang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyuruh umat untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, anali, betul, syafaat itu untuk saya. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar yang tidak dimiliki oleh Nabi kecuali Rasulullah SAW. Mulailah di situ Rasulullah menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian meminta dikabulkan permintaannya. Dan disitulah dimulai awal terjadinya hisab. Manusia satu persatu dihisab, tidak diwakili oleh orang lain, tetapi langsung berbicara, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti kita lalui, pasti itu. Kalau Anda tidak yakini seperti ini selama tinggal, Anda bukan orang yang beriman. Pasti Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
Adapun orang-orang yang takut kedudukan Rabb-nya, dia nanti berhadapan dengan Allah, dia akan nanti ditanya dengan semua perbuatannya. Kalau dia takut, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surgatul ma'wa. Itu kalau orang takut. Kenapa dia takut? Karena dia yakin semua perbuatanku akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada menit, tidak ada detik dari kehidupan ini kecuali pasti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan ini perkara yang berat. Amanah itu sesuatu yang berat. Allah beri amanah kepada langit, langit menolak. Allah beri amanah kepada bumi, bumi menolak. Allah beri kepada gunung-gunung, gunung-gunung menolak. Allah beri kepada manusia amanah, manusia tertawa. Innan nasa zalumun jahula. Manusia itu betul-betul zalim dan betul-betul jahil. Apa yang ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketika itu matahari didekatkan sejarak 1 mil dari atas kepala. Yang kata perawi hadis Sulaiman bin Amr, demi Allah saya tidak tahu yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah 1 mil jarak yang 1 kilo lebih, atau mil yang dipakai untuk bercelak yang kurang lebih sejengkal? Hanya yang jelas ketika itu orang berdiri menunggu dan menanti hisab sampai-sampai keringatnya bercucuran. Yang kata Rasulullah SAW, ada yang keringatnya itu sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai kepada kedua lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai tenggelam karena keringatnya. Dan ketika itu manusia tidak mati, karena tidak ada lagi kematian setelah kematian yang pertama. Hanya di sana manusia itu setengah mati. Dia tidak mati dia, karena sudah tidak ada lagi mati. Yang ada itu setengah mati. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi di bawah ars, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ketika itu lebih kuat, lebih tahan. Mereka mampu berdiri 50 hari di bawah terik matahari, tidak ada naungan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau ini terjadi di dunia, maka manusia tidak mampu. Tapi di akhirat nanti mereka mampu. Golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang akan dinaungi, di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, sab'atu yadhilluhumullah. Sab'atun, ada 7 golongan yang yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sesuatu itu dikatakan adil kalau dia cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sesuatu itu dikatakan adil kalau dia cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang mau adil, wajib dia pelajari Al-Quran, wajib dia pelajari Sunnah Rasulullah. Kalau dia tidak belajar, pasti tidak adil itu. Karena adil itu bukan didefinisikan oleh setiap daerah, oleh setiap suku, setiap tradisi, setiap budaya. Bukan itu definisi adil. Adil itu kalau mencocoki qala Allahu wa qala Rasulullah SAW. Kapan tidak cocok, pasti tidak adil. Walaupun semua manusia senang dan suka. Imam yang adil ini termasuk diantaranya kepala rumah tangga, seorang suami yang ketika dia memimpin rumah tangganya dengan keadilan. Betul-betul dia paham Al-Quran, paham Sunnah Rasulullah, kemudian dia menuntun keluarganya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, asyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Jadi di sini dikhususkan saja syabun, pemuda. Kalau orang tua dia rajin ibadah, memang mau kemana lagi kalau tidak ibadah?
Mau pergi apa lagi? Mau cari apa lagi? Mau gapai ambisi apa lagi kalau sudah tua? Jadi wajar kalau orang tua di masjid, wajar. Tapi kalau anak muda, dia masih punya cita-cita, masih punya mimpi-mimpi, masih punya keinginan, tapi semua itu dia tekan, diarahkan untuk beribadah. Nah, ini yang hebat. Jadi tidak semua pemuda bisa seperti itu. Kalau orang sudah tua, ya memang wajar kalau di masjid. Tapi kalau pemuda, ini yang luar biasa. Jadi beda ketaatan ketika muda dan ketika sudah tua. Itu beda. Tidak sama di hadapan Allah. Orang yang muda sholat, orang yang tua sholat juga tidak sama. Kenapa? Di situ ada penghalang-penghalang. Di situ ada kesabaran yang hebat. Kalau pemuda dia tidak sabar, dia masih muda, masih gesit, fisiknya masih prima, masih mungkin begini dan begitu, tapi semua itu diarahkan untuk mentaati Allah. Ini perkara yang luar biasa. Tapi kalau sudah tua, ya memang kalau orang sudah tua itu wajar kalau dia ke masjid. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Dia rindu untuk sholat. Setelah berlalu sholat, dia pikir-pikir lagi, kapan lagi waktu sholat. Jadi betul-betul hatinya tergantung ke masjid. Kan ada orang yang hatinya itu tergantung di mall, di tamasya, di tempat-tempat hiburan, ada di pulau-pulau tertentu yang di situ tempat rekreasi, tempat orang jadi turis. Kan ada orang hatinya tergantung ke situ. Tapi dia tidak. Dia hatinya tergantung ke masjid. Maksudnya dia rindu lagi sholat, dia rindu lagi panggilan azan, dia rindu lagi untuk ruku dan sujud. Dan ini tidak gampang orang seperti ini. Ada orang di masjid tapi hatinya di luar masjid. Ini orang jasadnya mungkin di luar dia, tapi ketergantungannya terhadap beribadah kepada Allah, itu yang menjadi pembeda dia. Ar-rajulu qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya punya keterikatan dengan masjid. Kemudian yang berikutnya, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang. Tidak perlu 10 orang. Tidak perlu 20 orang. Tidak perlu 100 orang. Dua orang saja yang kata Rasulullah tahaba fillah. Dia cinta orang itu karena Allah. Ijtama alaihi, dia berkumpul bersatu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah karena Allah. Jadi tidak perlu rame-rame, dua orang saja karena dia cinta saudaranya karena Allah, ketemu dia karena Allah, berpisah karena Allah, maka ini akan dibangkitkan di hari kiamat di bawah naungan, di bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencintai orang lain karena satu kelompok. Ada orang mencintai orang lain karena satu kepentingan. Ada orang mencintai orang lain karena perkara-perkara dunia, perkara visi dan misi, tapi dia bukan itu dan tidak karena itu. Dia mencintai manusia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang itu miskin, mungkin orang itu fisiknya cacat, tidak indah, tapi karena dia memiliki sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, dia cinta saudaranya karena Allah. Nah, ini yang luar biasa. Dan ini cinta yang abadi dan kekal. Ini termasuk di dalamnya kata para ulama, suami dan istri yang ketika dia menikah karena Allah, betul-betul karena Allah. Dia pilih suaminya, dia pilih istrinya karena Allah memang. Saya mau beribadah, saya mau mendekatkan diri kepada Allah, saya mau menjaga kehormatanku, saya cari istri yang salehah. Istri juga begitu. Saya mau dipimpin dengan orang-orang yang bertanggung jawab, saya cari suami yang saleh. Ini percintaan yang abadi. Dia tidak hilang dengan kematian. Dia tidak terputus dengan salah satu dari keduanya yang wafat. Dan ini persaudaraan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu.
Al-akhillah, orang yang berkasih sayang, saling mencintai. Pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu. Yang satu menjadi musuh yang lainnya. Jadi nanti di akhirat, waktu di dunia dia berkasih sayang, saling mencintai, di akhirat nanti berubah menjadi musuh. Suami memusuhi istrinya, istri memusuhi suaminya, anak memusuhi orang tuanya, orang tua memusuhi anaknya, saudara memusuhi saudaranya, sahabat memusuhi sahabatnya. Ini terjadi. Ada satu yang tidak terjadi permusuhan, illal muttaqin, kecuali orang bertakwa, kata Allah. Kenapa? Karena orang bertakwa itu dia bersaudara dengan orang lain, dia cinta orang lain karena lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Ini yang kekal, persaudaraan dan percintaan ini yang nanti abadi, tidak menjadi berubah permusuhan di akhirat. Silahkan saja Anda cintai siapa, silahkan Anda kagum dengan orang, tapi terakhir nanti pasti Anda bermusuhan dengan dia. Kenapa? Gara-gara orang ini saya menyimpang, gara-gara orang ini saya maksiat, gara-gara tetanggaku ini, gara-gara saya malu dengan dia, jadi saya begini, gara-gara semua tanggung jawab masing-masing. Silahkan cintai saja. Kan ada orang menikah itu bukan ibadah. Dia cari istri yang istri naudzubillah min dzalik. Mungkin dari segi harta dia banyak, dari segi fisik dia indah, tapi jauh dari Allah dan agama Allah. Menghambur aurat ke sana kemari. Berapa banyak manusia yang terfitnah dengan keindahan fisiknya, diberi kelebihan oleh Allah keindahan fisik, tapi dia pakai untuk memfitnah manusia. Sama seperti itu juga seorang wanita, dia cari suami yang hartanya begini, kedudukannya begini, karena itu dia nikahi. Hati-hati, nanti akan berubah kasih sayang dan cinta itu menjadi permusuhan. Percaya, tidak percaya, yakini, tidak yakini, itu kata firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduhum illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ada orang menikah bukan karena niat ibadah, niatnya karena sekedar melakoni siklus hidup. Kan siklus hidupnya manusia itu dia lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Giliran dewasa, tiba musim kawin, dia kawin. Musim beranak, dia beranak, punya anak dia. Setelah itu jadi orang tua, kemudian jadi renta, jadi kakek, nenek, kemudian mati. Ada niat ibadah? Tidak ada. Hanya siklus hidup saja. Tapi kalau orang niatnya ibadah, tidak sembarangan dia cari istri, tidak sembarangan dia cari suami. Karena ini bukan perkara duniawi saja, dia berlanjut di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia baku sayang, saling mencintai, nanti di akhirat saling memusuhi, saling mencari kambing hitam. Gara-gara kamu saya begini, bukan gara-gara kamu saya begini. Silahkan pilih pilihan di hadapan Anda. Dan setiap kita tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Hati-hati apalagi di zaman now seperti ini. Banyak casing-casing yang luar biasa, tetapi isinya menjauhkan kita dari Allah dan agama Allah. Ada orang-orang yang tertipu dengan fisik, dengan penampilan, tetapi di kemudian hari menyedihkan. Jadi orang yang berkumpul atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang dahsyat, rajulun. Ada seseorang yang ketika itu dia dinaungi di hari kiamat karena memiliki keistimewaan. Ada keistimewaan dia di dunia. Dia seorang laki-laki, talabatul mar'ah. Dia diajak, dibujuk dengan seorang wanita. Dzatu mansibin wa jamalin. Wanita ini memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan.
Jadi dia seorang lelaki, dia dibujuk oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, untuk melakukan perzinahan. Jadi zina itu dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, itu perbuatan keji. Jangan dimaklumi, jangan ditolerir, walaupun itu tersebar. Jangan sekali-kali menganggap ini wajar, ini lumrah. Di zaman sekarang, kalau orang tidak begitu, mau apa? La haula wala quwata illa billah. Ini musibah ini. Pergaulan bebas, tidak ada lagi tata kerama, tidak ada lagi akhlak kepada lawan jenis, kebablasan sudah, tidak peduli lagi dengan agama Allah. Ini yang terjadi. Jadi ada seseorang yang dia dipanggil, dibujuk oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kemudian apa dia jawab? Inni akhafullah, saya takut Allah. Bukan saya takut dengan satpam, bukan saya takut dengan orang yang tiba-tiba datang menggerebek nanti, bukan saya takut dengan suamiku atau dengan istriku, tapi dia bilang inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Ini orang yang hebat. Pria yang diajak melakukan perbuatan keji oleh wanita yang punya kedudukan. Dia bukan pembantu perempuan ini, dia atasan, dia orang terhormat, dan dia punya keindahan fisik. Beda kalau yang ajak. Kalau yang ajak itu seorang pembantu atau wanita-wanita yang tidak punya kedudukan, atau diajak oleh wanita yang fisiknya tidak indah, tapi dia bersabar, maka Allah naungi dia. Termasuk juga di dalamnya seorang wanita ketika diajak melakukan perbuatan keji oleh laki-laki. Laki-laki ini punya kedudukan, punya wajah yang tampan, tapi dia berkata inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia juga mendapat naungan. Memang menjaga keimanan di akhir-akhir zaman sangat berat. Fitnah begitu tersebar, merajalela, syahwat dan syubhat di mana-mana, sampai-sampai hampir-hampir kita tidak dapati orang yang mau menolong kita dalam ketaatan. Hampir-hampir kalau kita berada di kantor, hampir-hampir tidak ada yang mendukung kita ketika kita mau mengikuti kebenaran. Padahal di sekeliling kita, ruangan kita, sama-sama agama kita Muslim. Kenapa itu terjadi? Tanyalah kepada keadaan, kenapa orang itu seperti itu. Ada ilmu, dia tahu ini haram, dia tahu ini melanggar, dia tahu ini tidak benar. Kenapa dia lakukan? Nah, itulah hidayah. Jadi hidayah itu perkara mahal. Jangan Anda bilang, hidayah itu gampang. Kalau saya mau begini, saya tinggal begini. Siapa bilang? Sudah berapa puluh kali Anda mendapati Ramadan. Apa hikmah dari puasa? La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Apakah predikat itu Anda sudah dapat? Anda sudah dapat. Berapa puluh kali Anda dapati Ramadan? Berlalu Ramadan, begitu-begitu saja. Sama-sama saja. Tidak ada yang berubah, bahkan menurun. Kenapa? Karena memang hidayah itu mahal. Mau tahu mahalnya hidayah? Coba Anda hitung sehari semalam. Berapa waktu yang Allah berikan kepada kita? 24 jam. Tidak kurang, tidak lebih. Orang diwajibkan sehari semalam sholat 5 waktu. 5 waktu ini awalnya pertama kali diperintah Rasulullah 50 waktu, tapi Rasulullah minta keringanan, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai tinggal 5 waktu. Terus satu waktu kalau orang sholat berapa menit? 1 jam? Tidak sampai 1 jam. Setengah jam? Tidak sampai setengah jam. Berapa? Kurang lebih 10 menit. 10 menit satu waktu. Kemudian 10 menit dikali 5, berarti 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam.
Coba Anda lihat di sekeliling Anda. Lebih banyak orang yang salat atau yang tidak salat? Padahal 24 jam ini dikasih oleh Allah waktu. Tidak sampai 1 jam dari umurnya diminta untuk ruku dan sujud, dia tidak ruku, dia tidak sujud. Kenapa? Karena memang hidayah itu mahal. Kalau orang duduk-duduk, main catur, main kartu, berjam-jam dia mampu. Orang nonton sepak bola, minimal 1,5 jam, dia mampu. 50 menit dari waktunya, sehari semalam dia tidak mampu. Kenapa? Karena memang hidayah itu mahal. Jadi jangan menganggap, hidayah itu gampang. Kalau saya mau ke masjid, saya ke masjid. Jadi hati-hati saudaraku. Manusia sekarang ini kebablasan dalam berpikir. Sampai-sampai agama itu dia remehkan, dia gampangkan. Padahal orang-orang yang mulia, yang bertakwa sebelum kita, itu betul-betul menangis, betul-betul sedih, karena prahara dan huru-hara hari kiamat itu sangat-sangat luar biasa. Para nabi saja sudah seperti itu, keimanan dan ketakwaannya yang hebat, sementara kita ini jauh dari standar, tapi santai-santai saja. Kenapa? Karena memang ada yang koslet dalam diri kita. Sudah jauh tujuan hidup kita, sudah lain lagi. Kemudian yang berikutnya, rajulun tasaddaqa akhfa. Ada orang yang bersedekah saking rahasia, saking dia ingin jaga keikhlasannya, la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Masih satu badan ini. Tangan kanannya mengambil sesuatu untuk dia infakkan, sedekahkan. Begitu rahasia sekali, dia sembunyikan. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Jangankan istrinya, jangankan temannya, tangan kirinya saja tidak tahu. Ini perbuatan yang luar biasa. Orang kalau bersedekah atau melakukan ketaatan, kalau dipuji orang, disanjung orang, hampir semua orang bisa, karena orang senang dipuji dan disanjung. Tapi ini orang betul-betul luar biasa, dia jaga keikhlasannya, karena dia tahu pujian manusia, sanjungan manusia tidak ada manfaatnya di sisi Allah kalau kita hina. Begitupun sebaliknya, celaan manusia, hinaan manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kalau kita orang mulia. Dia paham seperti itu, jadi dia tidak urus orang. Sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Jangankan istrinya, tangan kirinya saja dia tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Nah, kalau orang sekarang sedekah kan dia bawa wartawan. Sedekah di panti asuhan, ayo selfie dulu. Di Ka'bah dia selfie lagi. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dipamer di medsos. Alhamdulillah lagi umroh. Alhamdulillah lagi sholat malam. Alhamdulillah baru berbuka. Yang kasih pahala itu Allah, bukan manusia. Tidak usah dicatat di medsos, cukup malaikat yang catat. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian. Ada seseorang yang berzikir, kemudian dalam kesendiriannya fafadat ainah, mengalir air matanya. Orang bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah, itu perkara yang tidak gampang. Orang kalau menangisi karena pekerjaannya diambil orang, untungnya hilang, atau dia tangisi karena rumahnya yang terbakar, atau dia tangisi karena perhiasannya yang diambil pencuri, atau dia tangisi karena kekasihnya diambil orang, itu gampang. Ada air mata untuk menangisi cinta, tapi tidak ada air mata untuk menangisi dosa. Orang yang menangisi dosa
Ini perkara yang luar biasa. Dia zikir, mengingat Allah, kemudian berlinang air matanya. Dia takut di hadapan Allah nanti. Saya mau tanggung jawab apa di hadapan Allah? Betul-betul kesalahan itu saya kerjakan sendiri. Inisiatif sendiri, saya tidak dipaksa. Dan memang saya niat untuk maksiat. Dan ketika itu dia ingat Allah, dia takut. Karena tidak ada manusia bisa menolong manusia. Itulah dia menangis, mengingat kesalahan. Dan ini perkara yang luar biasa. Air mata kita terkadang kita siapkan untuk menangisi kegagalan dalam dunia, tapi jarang sekali kita siapkan air mata untuk menangisi dosa-dosa kita. Ini 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah ars. Kemudian dipanggillah satu persatu manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya. Dan jawaban itu yang diberikan untuk Allah itu sebagai penentu selamat atau celakanya manusia itu. Dan di hadapan Allah tidak bisa manusia itu berdusta, tidak bisa bersandiwara. Kalau di dunia kita kan bisa bersandiwara, bisa berdusta, bisa memakai topeng, tersingkap satu topeng, pakai lagi topeng yang lain, kan bisa begitu. Tapi jangan Anda pernah bermimpi untuk bersandiwara di hadapan Allah. Kalau ada di antara kita yang meyakini bisa dia tipu Allah, bisa dia kibuli Allah, berarti dia salah Tuhan. Bukan itu Allah yang Anda sembah. Karena Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dipermainkan, Allah tidak bisa diakal-akali. Itulah bedanya orang yang jujur dengan orang yang dusta. Orang yang dusta itu dia tidak kenal Allah. Innal munafiqin lakadzibun. Orang munafik itu pendusta. Karena dia tidak kenal Allah. Dia kira dengan pakai topeng itu dia bisa selamat dari azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Jadi siap-siap memang. Nanti di akhirat setiap kita semua ditanya kenikmatan. Thumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya semua kenikmatan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid sahabat, dia berkata, walaupun seteguk air yang Anda minum, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi hati-hati. Karena semua ini akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Tentang umurmu, kamu habiskan kemana? Jadi umur ini bukan jatah gratis, dikasih saja, diberi saja tanpa pertanggungjawaban. Umur ini, inilah modalnya manusia. Modal manusia di hadapan Allah itu bukan harta, bukan uang, tetapi umur. Inilah modal. Ketika umur sudah habis, selesai. Sebab modalnya untuk berinvestasi di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Jadi yang menyebabkan orang tergolong di dalam manusia yang baik itu karena dia hasunah amaluh, amalannya bagus. Kemudian Rasulullah bersabda, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'at amaluh. Orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Jadi panjang umur itu bukan ukuran.
Apa dulu yang diisi di umur yang panjang itu? Kalau kemaksiatan, kemungkaran, itulah manusia yang paling buruk. Tapi kalau ketaatan, kebaikan, itulah manusia yang terbaik. Jadi itulah manusia, itulah para ulama tidak menganjurkan orang berdoa panjang umur. Yang dianjurkan itu berdoa barakatun fil umur, keberkahan dalam masalah umur. Ada orang panjang umurnya, tapi kemaksiatan, itu tidak dianjurkan untuk seperti itu. Dan umur umat Rasulullah SAW sangat ringkas dan singkat dibandingkan dengan umur-umur umat sebelum kita. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Antara itu, sekitar itu, di kisaran itu. Wa aqallu man yanjuzu min, dan sedikit sekali yang melewati itu. Jadi orang kalau sudah 60 tahun segera bertobat. Jangan sudah 60 tahun masih kajili-jili lagi. Masih urus proyek, masih urus ini, urus itu. Lihat ABG masih juga tidak tenang. Siap-siap itu. Kuning sebentar lagi mau merah itu. Adapun umur umat sebelum kita itu panjang-panjang. Kalau dibandingkan dengan umurnya umatnya Nabi Nuh beliau berdakwah 950 tahun. Berarti kisaran itu umur umatnya. Memang sangat ringkas dan singkat. Tapi umur yang ringkas dan singkat ini, kalau dia bisa melakukan ketaatan, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau orang dia cerdas, dia kumpul uang, kemudian dia pergi umrah, dia sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid ini. Berapa tahun itu 100.000 kali? 273 tahun. Jadi Anda sholat di sini, sholat apa tadi? Asar. 273 tahun, baru sama satu kali sholat di Masjidil Haram. Jangankan 200-nya, 73 tahunnya saja ini, belum tentu kita riki. Itu kalau orang cerdas dia. Dia kumpul uang, bukan mau memperkaya diri, bukan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, bukan. Dia pergi umrah di sana. Dia cari keutamaan. Jadi perkara umur ini setiap kita nanti ditanya. Bukan hak milik umur ini, hanya hak pakai saja. Setiap menit, setiap detik yang kita lalui itu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan memang jawaban. Karena ini modal ini, kapan umur itu sudah tertutup, selesai sudah. Itulah Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah beri, betul-betul ini nikmat, tapi manusia tertipu dengan nikmat itu. Dia tidak tahu bahwa itu nikmat, dia tidak anggap itu nikmat. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Jadi sehat ini nikmat yang mengalahkan kekayaan. Kalau ada orang dikasih uang 1 triliun, tapi diberi penyakit kanker stadium 4, dia mau? Dia tidak mau. Dia bilang, lebih baik saya miskin, asal saya sehat. Ini 1 triliun ini. Karena memang kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Orang mau berobat ke Singapura, ke Amerika, kemana saja. Kalau sudah seperti itu kondisinya, uang tidak lagi mendatangkan kesenangan. Jadi kesehatan itu kenikmatan yang luar biasa. Jangan dihambur-hamburkan kesehatan, minum sesuatu yang merusak, atau menghirup sesuatu, konsumsi sesuatu yang merusak. Betul-betul orang ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengeluarkan biaya jutaan, puluhan juta hanya untuk menjaga kesehatan, tapi dia hambur-hambur kesehatannya. Yang kedua,
al-faragh, waktu luang. Santai, tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, habis buka-buka HP, baca-baca sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal ini waktu adalah modal. Kalau kita tidak pakai, ini sesuatu yang nanti menjadi bumerang di hadapan Allah di hari akhirat. Banyaknya kesempatan untuk menghafal ayat, menghafal hadis, dengar ta'lim, belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih, tapi tidak dipakai. Ini betul-betul musibah yang menimpa umat Islam. Umat Islam luar biasa kuantitasnya, tapi kualitasnya jauh. Kita lihat orang duduk-duduk di deker ngobrol, apa itu yang dia ngobrolkan? Ngalor ngidul, nyerempet ke ghibah, nyerempet ke ini, tidak ada manfaatnya. Kalau dia belajar, dia dengar pengajian, kemudian dia baca buku-buku agama, alhamdulillah ini bermanfaat. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia tidak paham agama? Karena habis waktunya untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ini yang perlu kita revisi dalam kehidupan kita. Jadi umur ini akan dipertanyakan. Hati-hati, tidak ada detik dari kehidupan ini kecuali pasti ditanya. An umrihi fi ma'afnahu. Tentang umurmu, kamu habiskan kemana? Yang kedua yang ditanya juga, an jasadihi fi mablahu. Tentang jasadmu, kamu usangkan kemana? Jadi badan ini yang kita pakai, ini hak pakai saja, bukan hak milik. Nanti Allah tanya, itu badan yang saya kasih kamu gunakan untuk apa? Kamu menjadi tua, menjadi renta, sakit-sakitan, itu kamu pakai untuk apa? Kan ada orang masa mudanya dia pakai untuk maksiat, hura-hura, bersenang-senang, melampiaskan seluruh hawa nafsunya. Nanti sudah tua, baru tidak berguna sama sekali. Mau belajar, tidak bisa paham. Mau beramal, sudah tidak mampu lagi. Ada kejadian yang unik dalam masalah jasad. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat ketika mereka berkumpul di satu majelis. Tiba-tiba Rasulullah SAW beliau tertawa. Rasulullah SAW itu beliau jarang tertawa, jarang dia tertawa. Tapi suatu ketika beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Yang sering itu beliau tersenyum, karena tidak boleh dalam hidup ini banyak tertawa. Rasulullah bersabda, iyyaka kafratud dhahk. Jauhilah kalian, hati-hatilah kalian dengan banyak tertawa. Fa inna kasratud dhahki tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu menyebabkan hati mati. Hati itu sama seperti jasad ini, bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Jadi banyak tertawa itu mematikan hati. Itulah majelis-majelis yang di dalamnya ada dagelan, ada lawakan, ada guyonan. Itu majelis yang mematikan hati. Tidak ada Rasulullah SAW itu berdakwah kayak pelawak, buat cerita-cerita lucu supaya orang tertawa. Tidak ada begitu. Rasulullah itu majelisnya majelis yang khusyuk dia, berwibawa dia. Karena ini kita belajar masalah masa depan kita, selamat atau tersiksa. Dan ini bukan guyonan. Bisa saja kita melawak, bisa saja, tapi bukan itu. Kalau ustadz harus pintar melawak, maka pelawaklah yang pantas jadi ustadz. Karena ide-ide mereka dalam membuat orang terbahak-bahak itu memang luar biasa. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian kenapa saya tertawa? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, min mukhatabatil abdi rabbahu. Saya itu tertawa karena saya ingat dialog antara hamba dengan Allah nanti di hari kiamat. Jadi Rasulullah diberitahu akan adanya dialog seorang hamba dengan Allah. Apa yang menyebabkan Rasulullah tertawa? Hamba ini dia bertanya, ya Rabbi, alam tujirni minadulmi. Wahai Tuhanku, bukankah engkau tidak akan mendzalimi? Bukankah engkau tidak akan menghukum aku kecuali kalau saya zalim? Apa jawaban Allah? Naam, iya.
Kamu tidak mungkin dihukum kecuali kalau kau zalim. Kemudian apa jawaban hamba ini? Ya Rabbi, la ujizu ala nafsi illa syahidin min. Kalau begitu ya Allah, saya tidak mau dihukum kecuali kalau ada saksi dari diriku. Jadi dia buat persyaratan di hadapan Allah. La ujizu ala nafsi. Ya Allah, saya tidak mau dihukum, tidak mau diadili illa syahidan min, kecuali ada saksi dari diriku. Kemudian Allah berfirman, kafa al-yaum alaika syahidan alaik. Cukuplah hari ini dirimu sendiri menjadi saksi bagi dirimu. Kemudian Allah tutup mulutnya, dibungkam mulutnya. Kemudian Allah perintahkan anggota badannya bicara. Kakinya bicara, tangannya bicara, kulitnya bicara, matanya bicara, telinganya bicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-36, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhaduhu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mulutnya ditutup, bicara anggota badannya. Sudah, anggota badan ini yang dia pakai selama hidup di dunia berbicara. Setelah itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala izinkan mulutnya berbicara lagi. Ini kejadian yang membuat Rasulullah tertawa. Setelah dia diizinkan bicara lagi, apa yang pertama kali dia bicara? Wailat, celaka kamu. Dia maki badannya. Celaka kamu. Kamu dulu di dunia yang saya bela-bela, yang saya pertahankan, yang saya tampilkan di hadapan publik, yang saya pamerkan di khalayak ramai, ternyata kamu yang memberatkan saya di hadapan Allah. Dia maki dirinya. Tangan ini yang dia pakai untuk maksiat, mata, telinga, dan seluruh anggota badan yang dia pakai bermaksiat kepada Allah, itu yang jadi saksi yang memberatkan dia. Ini yang menyebabkan Rasulullah tertawa. Kan aneh kita. Kita bela-bela ini badan, kita banggakan sampai kita dikagumi orang. Ternyata dia yang menjadi pemberat di hadapan Allah. Itu yang menyebabkan Rasulullah tertawa. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang ditertawakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan tertipu dengan gelapnya malam. Jangan tertipu dengan keheningan dan kesunyian. Jasad yang dipakai untuk maksiat itu nanti yang akan berbicara di hadapan Allah. Kalau mau maksiat, okelah. Tapi jangan pakai jasad yang Allah berikan kepada kamu. Tangan-tangan ini berapa kezaliman yang pernah dia lakukan. Mata ini, telinga ini, kaki ini, semua anggota badan akan berbicara di hadapan Allah. Jadi hati-hati saudaraku. Hati-hati, jangan sampai sekarang ini Anda sayangi badan Anda. Ternyata di kemudian hari Anda melaknat badan Anda sendiri. Jadi badan ini hak pakai dia, bukan hak milik. Itulah dalam Islam. Menjual anggota badan itu hukumnya haram. Ada orang jual ginjalnya, itu haram. Hasilnya tidak boleh. Kenapa? Karena ginjal ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ada pembahasan fikih seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa laka indak. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak miliki. Tidak boleh kamu jual apa yang kamu tidak miliki. Badan ini bukan punya kita. Nyawa ini siapa bilang punya kita? Orang bunuh diri, menghilangkan nyawa, siapa bilang bukan dosa besar itu? Karena bukan milik kita. Kalau dia meninggal dengan yang wajar, normal, itu yang dikehendaki. Tapi kalau dia meninggal dengan cara bunuh diri, ini perkara yang tidak diinginkan di dalam syariat kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi perkara jasad ini perkara yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapkan memang. Ini jasad dia sakit-sakitan ini gara-gara apa? Nanti semua ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jawaban itu sebagai penentu selamat atau celakanya kita. Kemudian yang ketiga,
Yang setiap kita ditanya di hadapan Allah an malihi, tentang hartamu. Khusus masalah harta, ada dua yang ditanyakan di hadapan Allah. Min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kamu dapat? Dan kemana harta itu kamu habiskan, kamu belanjakan? Jadi khusus masalah harta, dia ada dua pertanyaannya. Min aina kasabahu, dari mana kamu dapatkan itu harta? Wa fima anfaqahu, dan kemana kamu habiskan? Kenapa umur tidak ditanya dari mana kamu dapatkan umur? Kenapa jasad tidak ditanya dari mana kamu dapatkan jasad? Karena umur, jasad, semua manusia paham itu pemberian Allah, bukan pemberian mamanya kita, bapaknya kita. Umur itu bukan kita yang atur bagaimana panjang dan pendeknya. Begitu pula jasad. Tapi kalau harta ditanya min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan harta? Karena tidak ada manusia yang lahir bawa harta, tidak ada. Tidak ada manusia lahir tiba-tiba di tangannya ada emas dia pegang, atau di mulutnya ada berlian yang dia emut, tidak ada. Semua manusia lahir tanpa sehelai benang pun. Ketika dia dewasa, ketika dia balik, ada harta yang dia kenakan di badannya, di kantongnya, ada yang dia simpan, bahkan dia punya rumah. Ditanya nanti semua, min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan itu harta? Kamu lahir tidak bawa harta. Dan bukan hanya depannya ditanya, wa fima anfaqahu, kemana kamu habiskan. Jadi hati-hati. Harta ini sensitif sekali dia. Karena kita tidak punya apa-apa dulu, dapat warisan. Oke, warisan. Sesuai tidak dibagi dengan syariat Allah. Kalau baginya hanya berdasarkan perasaan, kebiasaan, atau keumuman manusia, oh hati-hati. Jangan sampai hartanya saudaramu kamu pakai. Tapi di kebiasaan kita begini cara bagi warisan. Hati-hati seperti itu. Pembagian warisan itu ada dalam agama kita. Kapan tidak dibagi sesuai agama, tunggu resikonya nanti. Apalagi ada yang monopoli. Mentang-mentang dia kakak paling tua, saya ini. Orang tua sakit-sakitan, saya yang obati dulu. Jadi ini untuk saya. Oke, silahkan Anda begitu, tapi tunggu nanti. Ada pertanggungjawaban. Silakan saja. Silakan berbuat seterserah Anda. Kan orang sekarang itu kalau dikasih tahu, kita baru satu kata, dia sudah 10 kata. Bagaimana mau dengar nasihat? Kita 10 kata, dia 100 kata. Kita yang dinasihati, bukan dia yang kita nasihati. Akalnya terlalu pintar, sampai-sampai ayat Al-Quran. Itu kan dulu Pak. Ustadz itu zaman dulu, zaman onta. Sekarang zaman modern ini, masa masih dipakai? Silakan bicara saja seenak kamu, tapi tunggu ada pertanggungjawaban. Fir'aun saja sembarangan dia bicara. Sekarang jadi apa Fir'aun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sampai sekarang disiksa. Itu baru panjarnya, itu belum gaji pokoknya. Nanti dibangkitkan di hari kiamat, dikasih gaji pokok, tahengke-hengke sudah. Jadi jangan main-main, karena kehidupan ini bukan permainan. Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang pertanyaan masalah harta, manusia terbagi menjadi 4 golongan. 1 golongan yang selamat, 3 yang celaka. Jadi dalam masalah harta, cuma 1/4 saja manusia yang selamat. 3/4 ini celaka, yang satu lebih celaka daripada yang lain. Yang pertama ditanya, min aina tasabahu, di mana kamu dapatkan itu harta? Dia jawab dengan jawaban yang benar. Saya dapat harta ini dengan cara yang halal. Saya bisnis dengan bisnis yang halal. Kalau kita bilang yang halal, berarti orang ini berilmu dia. Dia belajar fikih, dia tahu ini yang halal, ini jual beli yang halal, ini bisnis yang halal. Itu kalau kita bicara tentang halal. Halal itu bukan definisi orang. Tidak apa-apa Pak, halal itu, halal ji. Bukan lisan-lisan kita yang melegitimasi ini halal, bukan. Halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah, itu yang halal. Ambil saja Pak, halal itu, bukan itu. Halal itu halal yang Allah halalkan, bukan yang dijadikan kebiasaan. Jadi ketika ditanya orang ini min aina tasabahu, dia jawab dengan jawaban yang benar.
Saya dapatkan harta ini dengan cara yang halal. Saya bisnis dengan halal. Saya jual jasa. Saya bermuamalah. Saya jual beli. Pokoknya halal. Selamat dia. Kemudian ditanya, wa fi ma anfaqahu. Kemana kamu habiskan? Dia jawab dengan jawaban yang benar. Saya habiskan hartaku dengan jalan yang halal pula. Ya, berinfak, bersedekah, menafkahi anak istri dengan cara yang benar. Ini satu-satunya manusia yang selamat. Kemudian yang kedua, ada orang ditanya, min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan harta? Jawabannya benar. Saya dapat harta ini ya Allah dari jalan yang halal. Dia bisnis, dia bekerja, dia jual beli dengan cara yang halal. Ketika ditanya wa fi ma anfaqahu, kemana kamu habiskan? Di sini dia tidak selamat. Dia bekerja halal, ketika dia dapat, dia pakai untuk yang haram. Beli khamar, berjudi, berzina, begini, naudzubillah min dzalik. Tidak selamat dia, binasa dia, celaka. Kemudian yang ketiga, orang ditanya min aina kasabahu, dari mana kamu dapatkan harta? Dia dapat harta dengan jalan yang haram. Dia berkhianat, dia mencuri, dia berjudi, dia korupsi, dia menipu, dia mendolimi, dia dapat itu harta banyak sekali. Kemudian ditanya, wa fi ma anfaqahu, kemana kamu habiskan itu harta? Dia jawab dengan jawaban yang benar. Saya sedekah di masjid, saya bantu pesantren, saya santuni fakir miskin, saya biayai orang yang tidak mampu. Bisa seperti itu? Boleh seperti itu dalam agama kita? Jawabannya tidak boleh. Agama Islam bukan seperti agama yang Yahudi yang menghalalkan semua cara. Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dapat pahala orang seperti itu? Tidak dapat pahala, bahkan dia dapat dosa. Kenapa dia dapat dosa? Karena uang itu, harta itu bukan milik dia, miliknya orang lain. Dia dapat dengan cara yang zalim, kemudian milik berpindah ke dirinya. Ketika dia sumbang masjid, tidak ada pahalanya. Ketika dia bantu fakir miskin, tidak ada pahalanya, karena Allah tidak menerima sesuatu yang haram. Terus bagaimana kalau dia kasih makan anak dan istrinya? Wah, ini lebih parah lagi. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah kullu lahmin nabata minas suhti. Tidak masuk surga semua daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kullu lahmin nabata minas suhti kanatin naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka yang lebih pantas untuk membakarnya. Jadi hati-hati. Kenapa anak istri membangkang? Karena Anda duluan yang khianat kepada dia. Anda berikan uang dari harta yang haram. Dia percaya Anda sebagai kepala rumah tangga amanah. Tapi Anda masukkan ke mulutnya sesuatu yang haram, Anda kenakan pakaian yang haram, beli barang dari jalan yang haram, pantas dia kepala batu dan kurang ajar. Kenapa? Anda duluan mengkhianati dia. Ada seorang anak yang diadukan ayahnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ayah ini mengadu anaknya kurang ajar, tidak adab, begini-begini, menelantarkan dia ketika dia sudah tua. Kemudian ditanya anak ini, betul kamu lakukan seperti itu? Betul, dia bilang, betul memang saya begitu. Kenapa? Karena saya waktu kecil tidak diajar. Dia tidak pernah ajar saya adab, tidak pernah dia didik saya dengan agama. Tiba-tiba ketika besar, dia ingin saya seperti baik sekali melayani dia. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu duluan kurang ajar dengan anakmu sebelum anakmu kurang ajar sama kamu. Duluan kamu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Memang kata-kata durhaka umumnya itu orang tua, anak kepada orang tua. Tapi ternyata tidak. Jadi hati-hati. Kita ini malu, aib kalau kita biarkan anak kita kelaparan. Anak kita kehausan. Kita malu sekali kalau rumah kita bocor, anak kita kehujanan, kepanasan.
Kita hanya melindungi anak kita fisiknya saja, jasadnya saja. Kita kira anak ini robot, tidak ada jiwanya. Kenapa kita tidak lindungi dia dari api neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, ini yang punya iman, yang merasa saja, kalau tidak merasa tidak apa-apa. Wahai orang yang beriman, saya ada imanku, berarti saya yang dipanggil. Apa lanjutan ayat ini? Ku anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Jangan hanya pelihara dari lapar, dari haus, dari panas, dari hujan, tapi tidak pernah pelihara keluarganya dari api neraka. Dibiarkan ke sana kemari. Ustaz, lingkungan Ustaz, temannya Ustaz. Loh, bisakah di hadapan Allah, ya Allah, anakku ini kurang ajar gara-gara lingkungan? Anda di mana ketika lingkungan Anda seperti itu? Bukankah Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang berubah fitrahnya ini anak? Fa'abawahu, bapaknya, mamanya yang jadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak itu perampok, pencuri, pembohong, yang lainnya, itu gara-gara orang tuanya. Jangan kambing hitamkan kondisi, situasi dan keadaan. Kalau penyakit itu hebat, sekarang kan banyak penyakit, khawatir kena kanker, kena ini. Bagaimana caranya menangkan? Daya tahan tubuh Anda. Daya tahan tubuh Anda itu Anda perhebat. Jadi adapun penyakit-penyakit, alhamdulillah Anda selamat. Jadi jangan mengkambing hitamkan kondisi dan keadaan. Tidak ada orang itu dihisab, ya Allah gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak ada seperti itu, dan itu alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangankan Anda berdialog di hadapan Allah, di hadapannya kita saja Anda tidak punya argumen. Anak-anak kalau terlambat bangun mau sekolah, dimarahi, dipukul, disuruh cepat mandi, disuruh bergegas pakai seragam sekolah. Tapi ketika anak-anak terlambat bangun sholat subuh, sama-sama dengan bapaknya tidur. Ketika umur 10 tahun, Rasulullah menyuruh fadribuha, perintah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Fadribuha, pukul kalau dia umur 10 tahun belum sholat. Dia bacakan ayatnya atau hadisnya, nak, saya boleh pukul kamu karena umur 10 tahun kan belum sholat. Langsung dia bilang anaknya, Pak, bapak saja yang pukul diri bapak sendiri. Sudah tua begini tidak sholat bapak. Kenapa tidak pukul dari dulu diri bapak sendiri? Jadi jangan mengkambing hitamkan keadaan. Karena perkara seperti ini hanya guyonan saja, tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang paling parah. Ketika dia ditanya min aina kasabahu, dari mana dia dapatkan harta? Dia jawab hartanya didapat dari jalan yang haram. Kemudian wa fi ma anfaqahu, kemana dia belanjakan? Dia juga jawab dengan jawaban yang haram. Ini lebih binasa lagi daripada yang kedua dan yang ketiga. Jadi silahkan miliki harta itu, pakai harta itu, tapi persiapkan memang pertanggungjawaban. Apa ukurannya orang tidak boleh menzalimi? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, tidak boleh orang menzalimi, mengambil harta orang lain walaupun seukuran seperti jarum. Seukuran seperti jarum itu tidak boleh menzalimi harta orang lain. Kalau lebih kecil daripada jarum. Nah, jadi hati-hati ya, orang yang ambil uangnya negara itu hati-hati. Tapi kan tidak ada yang lihat, memang tidak ada yang lihat. Tapi kan Allah lihat. Tapi saya lupa. Iya, Anda lupa, Allah tidak lupa. Yang terakhir, an ilmihi ma amila biha, tentang ilmumu kamu amalkan kemana. Jadi ilmu nanti yang kita tahu, yang kita pelajari, yang kita dengar, itu ditanya. Siapa yang tidak tahu ada akhirat? Siapa yang tidak tahu ada surga, ada neraka, ada hisab, ada timbangan, ada sirat? Siapa yang tidak tahu itu? Semua kita tahu.
Siapa yang tidak tahu kita nanti dibangkitkan di hari kiamat? Semua kita tahu. Pertanyaannya, an ilmihi ma amila biha. Pengetahuan Anda itu, ilmu Anda itu, kamu gunakan untuk apa? Kamu kan tahu ada hari hisab. Kamu tahu ada surga, ada neraka, ada balasan, ada siksa, ada azab. Terus kamu tahu itu, kamu gunakan apa itu pengetahuanmu? Ini semua nanti kita ditanya di hadapan Allah. Jadi jangan pura-pura bodoh. Orang pura-pura bodoh itu pura-puranya bodohnya dimaafkan, tapi pura-puranya itu subuh-subuh beda orang tertidur dengan pura-pura tidur. Dia dengar azan subuh, tapi dia pura-pura tidur. Oh, itu beda itu. Jadi sekarang ini kalau kita bilang, "Pak, Bapak bodoh." Dia marah dia. Akan diajak kita berkelahi. Kurang ajar, kamu bilang saya bodoh. Marah dia. Sekarang ini hampir tidak ada orang yang bodoh. Yang banyak itu orang yang pura-pura bodoh. Pak, ini tidak boleh, ini haram ini. Walaupun ditambah 1-0 ini haram. Dia bukan bodoh tapi pura-pura bodoh. Biasa ini. Jadi susah sekali kita cari orang bodoh sekarang, susah. Yang banyak itu orang-orang pura-pura bodoh. Sama sekarang kita susah cari orang yang tidak tahu. Yang banyak itu orang yang tidak mau tahu. Itu yang banyak. Dia bisa tahu ini tauhid, ini syirik, ini sunnahnya Rasulullah, ini bid'ah, ini ketaatan, ini kemaksiatan, ini perkara yang diridai Allah, dicintai Allah, ini yang dilaknat, dimurkai Allah. Dia bisa tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, ini yang banyak ini. Jadi orang bodoh di zaman kita, orang yang tidak tahu hampir tidak ada. Yang banyak itu orang yang pura-pura bodoh dan orang yang tidak mau tahu. Silahkan, itu pilihan Anda. Anda pura-pura tidak tahu, pura-pura tahu, tidak mau tahu, pura-pura bodoh, itu sandiwara Anda. Nanti di hadapan Allah semua topeng, semua kedok itu akan disingkap. Silahkan saja, silahkan. Itu pilihan Anda. Itulah orang di neraka itu tidak dikasihani. Kenapa? Itu pilihan dia. Itu inisiatif dia, perbuatan dia, niat dia. Ada kebaikan, tapi dia pilih kejelekan. Siapa yang pilih? Dia. Allah yang paksa? Tidak, Allah tidak pernah paksa hambanya. Itulah orang masuk surga. Tidak ada yang kebetulan. Kebetulan masuk surga. Tidak ada orang yang kebetulan masuk surga. Memang dia niatkan, dia rancang. Memang dia didisiplin untuk masuk ke situ. Dan tidak ada orang yang terpaksa masuk neraka. Tidak ada. Orang masuk neraka itu karena memang pilihannya. Itu hasil usahanya di dunia. Orang diadab di akhirat itu bukan karena di akhirat dia maksiat. Orang disiksa di kuburnya bukan karena di kuburan dia durhaka. Di mana? Di sini tempatnya dia durhaka. Jadi di alam kubur dikasih panjar. Nanti gaji pokoknya di akhirat. Kenapa? Ya karena perbuatan Anda. Ustaz, surga itu neraka belakangan. Ini masa depan, ini dunia, ini nih kebahagiaan. Yang lain itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Hati-hati. Hati-hati saudaraku, jangan bermain-main. Kita berbicara seperti ini, Fir'aun disiksa. Gara-gara apa Fir'aun disiksa? Gara-gara ketika dia hidup, ada ucapan, keyakinan dan perbuatan yang mendatangkan laknat Allah. Sampai sekarang ini, an-nar tu'raduna 'alaiha guduwan wal asiyya. Neraka ditimpakan kepada dia, ditampakkan kepada dia pagi dan petang. Kita berbicara ini Fir'aun sementara diadab. Sudah berapa kali diadab? Sudah sejak dia mati. Berapa ratus tahun yang mati? Ribuan tahun yang lalu sampai sekarang dia diadab. Jadi jangan bermain-main. Jangan berbicara agama, berbicara tentang Allah seperti Anda berbicara dengan teman Anda. Masa Tuhan dah kasih begitu kita? Padahal kan ini sedikit Padahal, Anda salah. Belajar tentang nama, sifat Allah. Supaya Anda jangan berpikiran Tuhan itu sama seperti manusia. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayatnya seringkali menggugah kita. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala tadakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Afala tasma'un, tidakkah kamu mendengar? Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Terus Allah ulang-ulang yang seperti ini di ujung-ujung ayatnya.
digugah ini orang yang beriman, yang mengaku beriman. Kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu tidak mendengar? Kenapa tidak ambil pelajaran? Kenapa tidak bisa mengulangi perbuatan yang baik yang kemarin dikerjakan oleh orang-orang yang takwa? Kenapa malah kamu ulangi perbuatan yang buruk yang mendatangkan azab dan siksa Allah? Silahkan bermain-main dengan ilmu. Silahkan bermain-main. Di hadapan Anda ada tombol sekarang. Imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menjelaskan petunjuk kepada manusia. Imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, ada yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Allah tidak pernah memaksa Anda. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai penutup, kita harus mempersiapkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Silahkan berbuat, silahkan lakukan, silahkan kerjakan, tapi nanti semua imbasnya, konsekuensinya, akibatnya dan dampaknya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau pepatah Indonesia mengatakan tangan kita yang mencincang, bahu kita yang akan memikul. Kita yang berbuat, kita juga yang akan menanggung resikonya. Ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.